Tahukah kamu bahwa pasar keuangan adalah tempat di mana sejarah dan masa depan bertemu? Di sini kita temukan berbagai jenis pasar, mulai dari pasar saham hingga pasar valuta asing. Inilah tempat di mana pengusaha berani bermain, investor mencari keuntungan, dan perusahaan memperoleh modal. Di balik setiap transaksi itu pasti terdapat cerita tentang ketidakpastian, risiko, dan keberanian. Kita akan mempelajari bagaimana pasar menciptakan likuiditas, mengalokasikan sumber daya, dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Fungsi utama manajemen keuangan adalah mencari dana, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Terdapat 3 cara memperoleh dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu financial institution, financial market, and private placement. Financial institution adalah entitas yang memberikan layanan keuangan seperti pinjaman, penyimpanan, investasi, dan asuransi kepada individu dan juga perusahaan. Contohnya seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Financial market adalah tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi langsung untuk memperdagangkan aset keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, dan mata uang. Pasar keuangan memungkinkan aliran modal antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan private placement adalah proses penjualan saham atau obligasi kepada investor institusional atau investor kaya secara langsung, tanpa melalui pasar publik. Perusahaan biasanya menggunakan private placement untuk mengumpulkan modal tambahan dengan cara yang lebih cepat dan efisien, tetapi tanpa publikasi yang luas seperti dalam penawaran umum. Selanjutnya adalah corporate bonds. Hal ini merupakan salah satu cara apabila suatu perusahaan membutuhkan tambahan dana, maka perusahaan tersebut dapat menerbitkan bond atau hutang obligasi dan menjualnya kepada masyarakat. Istilah corporate bonds tersendiri atau yang lebih dikenal dengan obligasi corporate adalah sebuah instrumen hutang yang memberikan perusahaan akses ke dana tambahan dari masyarakat ketika suatu perusahaan merasa perlu untuk menggalang dana dari luar. Corporate bonds menjadi salah satu opsi yang sangat dipertimbangkan. Prosesnya mirip dengan pinjaman konvensional, di mana perusahaan menjual bond kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana tambahan. Dengan menerbitkan corporate bonds, perusahaan memberikan janji untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga sesuai syarat yang telah ditetapkan. Sebagai imbalan, perusahaan membayar bunga kepada pemegang corporate bonds diukur sebagai persentase dari jumlah pinjaman yang disebut tingkat bunga atau interest rate. Corporate bonds memiliki jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh perusahaan, dan investor bisa jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Jadi, corporate bonds memberikan perusahaan akses ke dana tambahan dan memberikan kesempatan investasi bagi masyarakat. Selanjutnya, capital markets. Capital markets adalah pasar di mana instrumen keuangan jangka panjang atau sekuritas diperdagangkan. Ini mencakup hutang dan modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Capital markets dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada debt capital dan equity capital. Pertama kita punya debt capital, yaitu yang mencakup semua hutang jangka panjang dalam suatu perusahaan, termasuk obligasi atau bonds. Yang kedua ada equity capital. Ini adalah dana jangka panjang yang berasal dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Equity capital terbagi menjadi 2 jenis, preferred equity atau saham preferred dan common equity yang melibatkan common stock, return earnings, dan capital gain. Jadi, capital markets memberikan platform bagi perusahaan untuk memperoleh dana melalui hutang atau saham, sementara memberikan peluang investasi kepada pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama adalah faktor supply sekuritas, yaitu keberhasilan pasar modal dipengaruhi oleh ketersediaan sekuritas atau instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan. Yang kedua adalah demand akan sekuritas. Tingginya permintaan akan sekuritas juga berkontribusi pada keberhasilan pasar modal. Selanjutnya adalah kondisi politik dan ekonomi menjadi faktor
faktor yang sangat signifikan. Stabilitas politik dan kondisi ekonomi yang baik mendukung pertumbuhan pasar modal. Yang keempat adalah masalah hukum dan peraturan. Keberhasilan pasar modal sangat tergantung pada kerangka hukum dan peraturan yang mendukung transparansi dan keamanan. Yang kelima ada peran lembaga pendukung, yaitu keberhasilan pasar modal juga ditentukan oleh keterlibatan lembaga-lembaga seperti OJK, Bursa Efek, dan lainnya. Jadi keberhasilan pasar modal adalah hasil dari interaksi kompleks faktor-faktor tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang Bursa Efek. Bursa Efek atau dikenal sebagai bursa saham adalah sebuah perusahaan yang peran utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan perdagangan di pasar sekunder. Bursa Efek berfokus pada pasar sekunder, yang artinya perdagangan terjadi setelah saham atau sekuritas perusahaan pertama kali ditawarkan kepada publik melalui IPO atau Initial Public Offering. Proses perdagangan di Bursa Efek biasanya berjangka waktu 6-8 minggu setelah IPO. Ini memberikan peluang bagi investor untuk membeli dan menjual saham setelah perusahaan tersebut go public. Jadi Bursa Efek memberikan platform bagi para pelaku pasar untuk bertransaksi sekuritas. Bagi perusahaan yang sudah terdaftar, ini adalah tempat di mana saham mereka diperdagangkan. Over the counter market atau disingkat OTC. Ini bukanlah suatu institusi seperti Bursa Efek tradisional. Ini lebih sebagai cara alternatif untuk memperdagangkan efek. Perdagangan dilakukan langsung antara penjual dan pembeli efek. Tidak ada tempat khusus atau kantor untuk aktivitas perdagangan ini. OTC menggunakan jaringan komunikasi seperti telepon atau platform elektronik untuk membantu menjual dan pembeli berinteraksi dalam melakukan transaksi. Jadi, over-the-counter market memberikan fleksibilitas dalam perdagangan efek tanpa ketergantungan pada lokasi fisik tertentu. Selanjutnya kita akan membahas berbagai sekuritas yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa atau common stock merupakan surat yang menunjukkan kepemilikan langsung dalam perusahaan. Pemegang common stock atau pemilik sebenarnya juga disebut sebagai residual owners. Yang kedua, saham preferred. Jenis saham ini mempunyai keistimewaan, seperti mendapatkan dividen tetap dan keprioritasan klaim atas aset. Meskipun punya kelebihan, saham preferred juga punya keterbatasan seperti tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, terdapat obligasi. Obligasi ini seperti surat utang jangka panjang yang diakui oleh perusahaan penerbit. Mereka berjanji untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir ada sertifikat trike. Sertifikat trike atau sertifikat hak ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Jadi seperti tiket masuk untuk mendapatkan lebih banyak saham. Begitu beberapa sekuritas yang berlalu di Bursa Efek Jakarta. Semua ini adalah jawaban instrumen keuangan yang beragam, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan investasi sendiri. Materi selanjutnya yaitu the fundamental aspect of common stock. Jadi ada beberapa aspek fundamental dari saham biasa, yaitu yang pertama ada ownership atau kepemilikan. Ownership atau kepemilikan dari suatu perusahaan dapat dimiliki oleh yang pertama oleh single individual atau private owner. Yang kedua ada a small group of investor atau biasanya itu dari keluarga. Dan yang terakhir ada masyarakat umum. Lalu yang kedua ada par value atau nilai nominal. Jadi par value merupakan nilai yang tercantum dalam anggaran dasar dan biasanya dibuat rendah untuk menghindari pajak kekayaan. Misalnya stok par dan stok non par. Yang ketiga atau yang terakhir ada preemptive rights, yakni hak yang diberikan kepada para pemegang saham untuk membeli saham lebih dulu sebelum pihak luar jika perusahaan menerbitkan tambahan saham baru hingga mencapai proporsi kepemilikan sebelumnya. Biasanya harganya lebih murah dari harga yang ditawarkan kepada pihak luar. Yang keempat ada authorized, outstanding, dan issue shares. Nah, authorized shares merupakan jumlah lembar saham yang diizinkan untuk diterbitkan. Sementara outstanding shares merupakan jumlah lembar saham yang betul-betul diterbitkan atau dijual ke masyarakat.
Lalu issue shares merupakan jumlah lembar saham yang betul-betul sedang berada di masyarakat. Nah, cara mencari issue shares yaitu outstanding shares dikurangi treasury stock. Nah, treasury stock atau yang sering juga disebut sebagai repurchasing stock merupakan jumlah lembar saham yang ditarik dari peredaran. Yang terakhir ada dividen. Dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham setelah disetujui oleh direksi dan rapat para pemegang saham. Nah, selanjutnya ada Regulation of Financial Institution and Market. Jadi, regulasi dari lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peraturan utama dan yang kedua ada lembaga atau badan pengaturnya. Selanjutnya peraturan pasar modal. Peraturan mengenai pasar modal terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan yang terakhir ada peraturan pasar uang. Jadi, peraturan mengenai pasar uang terdapat di Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10 PBI 2021 mengenai pasar uang. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai badan pengatur. Jadi, badan pengatur lembaga keuangan di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita sebut sebagai OJK. Nah, OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Nah, sebelum ada OJK, terdapat badan yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang sering disingkat sebagai BAPEPAM. Baik teman-teman, itu tadi adalah materi tentang chapter 2, The Financial Market and Environment. Terima kasih sudah menyaksikan.